قال المصنف الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وأكل مال اليتيم وكل ما حرم الله تعالى عليه من المأكولات والمشروبات وقد لعن الله آكل الربا وكل من أعان على أكله ولعن شارب الخمر وكل من أعان على شربه حتى البائع له إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah, masih dalam pembahasan tentang kemaksiatan perut. Kita sebagai manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati, untuk betul-betul selektif terhadap perkara yang apa kita bekerja dengannya, untuk kita sama-sama memperhatikan terhadap apa yang masuk ke dalam perut kita. Karena memang perut kita, perut anak kita, perut istri kita, perut keluarga kita bukan tong sampah yang semua barang juga boleh masuk. Tapi isi perut kita adalah cikal bakal dari otak, cikal bakal dari darah, cikal bakal dari urat dan otot, yang itu bisa menjadi fasilitas untuk ketaatan ataupun fasilitas untuk maksiat. Nah, di antara perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memakan hartanya anak yatim. Memakan hartanya anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang makan hartanya anak yatim secara zalim, nggak ada hak dimakan, nggak ikut punya tapi ikut makan. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Allah misalkan, Allah samakan mereka makan dengan makan api. Nggak ada yang masuk ke perutnya mereka daripada hartanya anak yatim kecuali yang masuk adalah api. Sehingga sebagian ulama menafsiri ayat ini nanti di akhirat ada sebagian kelompok manusia itu kapan dibangkitkan, keluar dari mulutnya api, keluar dari matanya api, keluar dari telinganya api, sehingga semua orang tahu nanti di akhirat bahwa dia adalah dulu orang yang hidup di dunia makan hartanya anak yatim. Makan hartanya anak yatim, dosa besar. Nah, kadang-kadang kalau kita ngadakan peringatan santunan anak yatim, peringatan Muharram, setiap Muharram masjid, musalla, ya, atau majelis sering mengadakan santunan kepada anak yatim. Nah, ketika kita meminta donasi kepada donatur, satu yang harus kita pahami bahwa minta kepada mereka harta untuk santunan anak yatim dan keluarganya. Santunan anak yatim dan keluarganya. Sebab kalau murni donasi tadi itu diberikan hanya untuk anak yatim, kok ada keluarganya yang makan, nah, berarti dia sudah makan apa yang bukan menjadi haknya. Ini hukum syariat begitu, hukum fikihnya begitu. Jadi kalau kita minta donasi, misal ada yang ngasih 500.000, ini untuk anak yatim dan keluarganya, ya kan nggak mungkin ibunya masak tapi anaknya yang makan, adiknya, kakaknya, bapaknya nggak makan, kan nggak mungkin itu. Kan nggak mungkin piringnya sendiri, baskomnya sendiri, kan nggak mungkin gitu. Kapan dimasak sama orang tuanya, disediakan oleh ibunya, ya siapapun keluarganya ikut makan. Nah, siapapun yang ikut makan itu hartanya anak yatim. Maka pertama minta kepada donatur, ya, kerelaan, keridhaan, keikhlasan dari mereka bahwa ini harta bukan hanya untuk anak yatim, prioritas anak yatim. Tapi kalau ada yang makan di antara keluarga mereka, mohon dihalalkan. Nih, mohon dihalalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngasih santunan kepada anak yatim, itu bukan anak yatimnya yang menerima. Karena anak yatim tidak dikatakan anak yatim kecuali kalau usianya belum balik. Anak usia belum balik bukan termasuk ahlu tasarruf, orang yang boleh memberi uang atau menerima uang. Kita kalau mau ngasih hadiah kepada anak yang usianya belum balik, jangan kasih kepada anaknya, kasihkan kepada orang tuanya. Orang tua harus tahu ini hartanya anak.
jangan dipakai kecuali untuk kepentingannya anak. Nggak boleh orang tua kapan nerima hadiah dari seseorang untuk anaknya dibuat bayar cicilan misalnya, nggak boleh, itu hartanya anak itu. Nah, berarti ketika kita memberikan santunan, pastikan orang tuanya hadir atau wakilnya, walinya, ya, keluarganya hadir. Anak ada di depan, kemudian walinya atau keluarganya, bapak ibunya misalkan ada di belakangnya. Yang menerima santunan bukan anaknya, yang menerima santunan bukan anaknya, tapi keluarganya, walinya, bapak atau ibunya tadi itu keluarganya kasih. Anaknya ya cukup diusap, jangan ngasih duitnya. Kalau ngasih permen masih ada khilaf. Ya, tapi kalau ngasih santunan anak yatim kan kadang-kadang jumlahnya bisa ratusan ribu, belum bingkisan yang nilainya juga ratusan ribu. Nah, harus orang tuanya. Nah, kalau sudah begitu ketika orang tuanya, walinya menerima, kemudian dijadikan makanan, dimakan oleh keluarga, kan halal semua jadinya. Kenapa? Ketika kita minta kepada donatur, mohon keikhlasannya ini donasi bukan hanya untuk anak yatim, tapi juga untuk keluarganya anak yatim. Kan halal. Intinya kita ini mau beramal harus pakai ilmu. Intinya di situ, bukan cuman tujuan saya positif. Nabi bukan hanya ngajari niat, tapi Nabi juga ngajari syariat. Hadisnya Nabi bukan hanya innamal a'malu binniyat, tapi banyak ribuan, ratusan ribu hadis yang lain yang harus kita pelajari. Ini syariat. Ini hukum fikihnya begitu, yang mana tidak dibangun, tidak dibentuk mungkin dalam dasar hukumnya adalah Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Nggak bisa. Nah, ini penting kan? Ini penting. Ya. Ibarat kita kalau mau menunjuk takmir mau menunjuk imam, bukankah kita memilih orang yang tepat? Sama. Dalam urusan kepanitiaan zakat, kurban, ya, santunan anak yatim dan seterusnya, apapun yang berkaitan dengan syariat harus dibentuk dasarnya adalah ilmu. Dasarnya adalah ilmu. Ini penting soalnya. Kalau enggak akhirnya ada di antara keluarganya yang makan hartanya anak yatim. Ya walaupun secara nggak sengaja. Cuman ya hati-hati. Jangan sampai panitia punya andil untuk dosa orang lain. Karena apa? Sama-sama nggak mau belajar. Yang nerima nggak mau belajar, yang ngasih juga nggak mau belajar, yang menghimpun dana juga nggak mau belajar. Yang perlu belajar itu, misal bab zakat, muzaki perlu belajar, mustahik perlu belajar. Kadang-kadang ada satu daerah itu bukan mustahik tapi minta. Loh, saya kok nggak dikasih zakat? Lah badan mampu kok minta? Nah, karena nggak belajar. Yang menyebarkan, yang menghimpun dan distributor panitia tadi itu juga harus belajar. Nggak semua orang dikasih. Nanti nggak enak bib tonggo, masuk gak dikai. Padahal kafir yang dikasih. Loh ya apa sih? Kalau nggak enak itu kasih sedekah, kasih hadiah, jangan kasih zakat. Zakat prioritas skalanya. Nah, itu pentingnya kita belajar. Itu pentingnya kita belajar. Nah, ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang makan hartanya anak yatim itu dipermisalkan, disamakan oleh Allah seperti orang yang makan di dalam perutnya api. Artinya apa? Orang yang makan hartanya anak yatim akan masuk ke dalam api neraka. Bukankah kemarin sudah kita bahas ada 7 perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW, as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang bisa membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Nggak gampang loh. Iya, punya panti asuhan tuh nggak gampang. Kenapa? Ya segala hal yang menjadi gudangnya duit itu nggak gampang. Nggak gampang. Jadi apapun itu nggak gampang. Bendaharanya masjid nggak gampang. Bendaharanya panti asuhan nggak gampang. Kenapa? Urusnya duit. Masjid tempatnya duit. Panti asuhan tempatnya duit. Nih. Jadi bendaharanya nggak gampang. Sahabat Abu Dzar itu pernah dilarang oleh Nabi SAW untuk ngurusi hartanya anak yatim. Bayangin, sahabat Abu Dzar. Ya. Bukan karena Abu Dzar itu imannya lemah, bukan. Tapi ini apalagi untuk kita. Sebagai contoh Abu Dzar, bahwa beliau dilarang untuk ngurusi hartanya anak yatim, itu Abu Dzar. Lagi gimana dengan kita? Gampangannya begitu. Tapi pahalanya besar bagi mereka yang amanat tentunya. Bagi mereka yang amanat. Ini nggak semuanya orang nggak boleh. Bukan semua orang nggak boleh.
Buktinya juga banyak sahabat yang diperbolehkan, yang diizinkan oleh Nabi untuk ngurusi hartanya anak yatim. Nah, cuman intinya masuk dalam urusan ini bukan perkara yang gampang sebenarnya. Bicara tentang amanat, bicara tentang kedzaliman, bicara tentang kejujuran, bicara tentang ilmu, syariat dan seterusnya. Nah, malah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma mengatakan sittun mubiqatun laisa fihinna taubatun minha aklu malil yatim. Ada 6 perkara yang kalaupun taubat tidak diterima taubatnya oleh Allah, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Menurut Abdullah bin Abbas, ada 6 perkara barang siapa yang melakukan maka taubatnya nggak diterima. Salah satunya adalah makan hartanya anak yatim, walaupun taubat tidak diterima sama Allah. Duh, kenapa kok taubatnya nggak diterima? Karena urusannya adalah sama manusia. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan kalau kita punya dosa sama Allah 70 dosa, mending lebih ringan daripada kita punya dosa sama manusia itu dosa. Kenapa? Kalau sama Allah, tobat, istighfar, diampuni sama Allah. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, harus minta halalnya sama manusia tersebut, sama orang tersebut. Nggak bisa serta-merta kita tobat kepada Allah terus diampuni. Kenapa? Zalim dong Allah. Lawang haknya orang kok yang dirugikan. Allah tahu-tahu ngasih ampunan. Makanya Rasulullah SAW itu kalau ada sahabatnya yang meninggal masih punya utang, nggak mau nyolati Rasulullah. Kenapa? Sebagai bentuk riayah, perhatiannya Rasulullah terhadap orang yang menghutanginya, menghutangi jenazah. Lah kalau saya sholati, kata Rasulullah, dia masuk surga, sementara dia punya tanggungan sama orang lain, kan saya zalim sama orang lain tadi itu. Makanya Rasulullah nggak mau nyolati. Sampai ada yang nanggung, saya ya Rasul yang nanggung hutangnya jenazah, baru disolati sama Rasulullah. Allah juga begitu. Kalau ada orang nyuri hartanya orang, nggak dimaafkan oleh Allah dengan serta-merta taubat, dengan serta-merta istighfar, nggak serta-merta diampuni oleh Allah. Tapi harus minta halalnya, minta ridhonya kepada orang yang pernah dia curi uangnya, yang pernah dia dolimi hartanya. Kembalikan raddul madzalim. Raddul madzalim, mengembalikan apa yang dengannya kita berbuat zalim. Oh, saya pernah nyuri uangnya fulan 100.000, balikin 100.000. Lah kalau nggak ketemu, cari ahli warisnya. Kalau meninggal, cari ahli warisnya. Kalau nggak ketemu, orangnya di mana, ahli warisnya di mana, nggak tahu, masih hidup atau enggak, kita nggak tahu sudah. Nah, uang yang pernah kita curi misalkan, naudzubillah, itu disedekahkan dengan niat pahalanya untuk orang yang pernah kita curi uangnya. Kalau kita punya uang, lah kalau nggak punya uang, orangnya nggak ada, kita nggak punya uang. Coba orangnya ada, kita nggak punya uang, kita masih bisa minta halal, atau kita anggap utang misalkan. Mohon maaf, saya dulu pernah nyuri uangnya kamu sekian, sekarang saya belum mampu untuk bayar. Nah, utang ya, utang. Saya minta maaf. Ini enggak, udah nggak punya duit, nggak tahu orangnya ada di mana. Gimana? Baru mintakan ampun kepada Allah, yang mana yang amanah ampunan itu untuk dosanya orang yang pernah kita curi uangnya. Kita banyak istighfar, tapi untuk orang yang pernah kita rugikan hartanya. Itu paling akhir itu. Kalau sudah mentok, baru minta ampun kepada Allah untuk dosanya fulan yang pernah kita rugikan hartanya. Begitu caranya ya. Makanya ada 6 perkara, kata sahabat Abdullah bin Abbas, yang tidak diterima taubatnya. Bondo taubat terus disepuro, enggak. Apa salah satunya? Aklu malil yatim. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan hubungan manusia, itu enggak serta-merta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngerasani wong, memfitnah orang, itu nggak serta-merta diampuni, harus minta halalnya. Makanya kalau kita halal itu pakai arti, jangan cuma sekedar ritual biasa, kebiasaan semata. Enggak, ini betul-betul kita minta halal nih. Saya minta ridhonya betul. Mungkin saya pernah berbuat sesuatu yang sengaja ataupun nggak sengaja. Saya mohon maaf. Jadi di hati, bukan cuma sekedar salaman, hari. Enggak, betul-betul dari hati kita minta maaf. Kenapa? Ini lebih penting daripada kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah penting, tobat kepada Allah penting. Tapi manusia ini yang didahulukan adalah tuntutan masalahnya. Di akhirat, barang kecil, barang sepele bisa menjadi modal orang lain untuk menuntut kita. Kerikil bisa jaga kita dari surga loh nanti di akhirat itu. Kerikil itu bisa membuat kita terjegal, gagal masuk ke dalam surga, nyemplung dalam neraka. Kalau ada kaitan hubungan antara kita dengan manusia, Allah mek 1000 nanti di akhirat di play videonya.
Oh ternyata fulan pernah nyolong uang saya 1.000 2.000, bukan dimaafkan. Kenapa? Mereka dalam keadaan genting. Berarti mereka punya kesempatan untuk nuntut mereka. Beda sama Allah. Kalau Allah ini gampang, minta maaf kepada Allah ini gampang. Minta maaf sama manusia ini yang susah. Kalau minta maaf sama Allah lebih gampang, karena Allah lebih rahmat daripada rahmatnya manusia. Naam. Ya. Sepatutnya buat kita kalau kita punya anak yatim, ya, sepatutnya buat kita kalau kita seorang ibu suaminya meninggal, berarti anaknya anak yatim, diperlakukan dengan baik. Kita punya keponakan, bapaknya meninggal, berarti keponakan kita anak yatim. Dikatakan yatim itu kalau nggak punya bapak dan usianya belum balik. Kalau sudah balik yatim semuanya akhirnya. Yang tua-tua akhirnya yatim semuanya, yang bapaknya meninggal. Bukan begitu, tapi belum balik dan juga nggak punya bapak. Nah, siapapun di antara kita, kalau kita punya keluarga, family, atau anak kita sendiri, atau tetangga misalkan, atau anaknya teman yatim, itu kesempatan buat kita. Mereka itu pintu surga buat kita. Saya mau tanya, kira-kira gampang nggak nyari anak yatim? Nggak gampang nyari anak yatim. Anda boleh tanya panitia. Ini nggak gampang nyari anak yatim, itu nggak gampang. Kadang-kadang ada panti asuhan, tapi tidak semuanya yang diasuh di panti asuhan itu semuanya anak yatim. Kadang-kadang anak yang nggak punya, ya, yang apa namanya, tunawisma, nggak punya keluarga, hidupnya di jalan, anak jalanan. Ada di antara mereka yang anak orang miskin misalnya, tapi bukan anak yatim, bapaknya ada, ibunya ada, cuman buang dia. Nyari anak yatim ini susah, nggak gampang. Nah, kalau kita tahu ada di antara keluarga kita, tetangga kita, anaknya teman kita anak yatim, pintu surga itu. Pintu surga. Ngusap kepalanya tok, setiap rambut bernilai hasanat. Asal kita ngusap rambutnya dalam keadaan ikhlas. Man masaha ala ra'si yatimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, lam yamsahu illa lillah. Yang dia tidak mengusap kepalanya anak yatim kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahalanya Allah, ampunannya Allah, ridhonya Allah, pahala yang gede dari Allah. Kanat lahu fi kulli sya'ratin minha hasanat. Setiap helai rambut yang kita usap, banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Usap anak yatim. Yatim sama piatu kan beda. Cara ngusapnya kata Nabi juga beda. Kalau anak yatim diusap dari atas ke bawah. Dari apa ini? Bunubun ini sampai ke dahi. Anak yatim. Kalau piatu sebaliknya. Diusap dari dahi ke ubun-ubun ke arah atas. Itu sunnahnya begitu. Aturan yang dibuat oleh Nabi SAW, walaupun nggak wajib, tapi aturannya begitu, adabnya begitu. Nah, jadi agama Islam yang ngatur sedetil apapun urusan diatur dalam agama Islam. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Aku dengan kedudukannya anak yatim nanti di surga seperti dua jari ini, dekat. Makanya saya bilang, kalau kita ketemu anak yatim, tahu ada anak yatim di sekitar kita, manfaatkan momen, mumpung durung balik, terus balik hilang yatim ini. Manfaatkan, senengkan. Inna fil jannati darun yuqalu lahu darul farah. Di surga itu nanti ada pintu surga khusus, ada pintu khusus untuk orang sholat. Nih, ada babur rayyan, pintu khusus untuk orang puasa. Ada pintu namanya darul farah. Inna fil jannati darun yuqalu lahu darul farah. Di surga itu ada istana khusus bagi mereka yang pernah nyenengkan anak kecil. La yaqula illa man farraha sibyan. Enggak ada yang boleh masuk ke dalam istana surga yang namanya darul farah kecuali orang yang pernah nyenengkan perasaannya anak kecil, ngelegakno, nyenengno, walaupun anaknya sendiri. Pernah ada satu orang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku banyak dosa, mintakan ampun kepada Allah. Tanya Rasulullah, apa dosanya kamu? Aku malu mau cerita ya Rasul. Kamu ini gimana? Maksiat sama Allah nggak malu? Aku tanya malu. Wali, mestinya kamu malu ketika kamu mau maksiat kepada Allah. Maksiat gak izin, ditakoi malah izin. Gak bener kamu, keluar. Diusir sama Nabi SAW. Turun malaikat Jibril.
Muhammad, kenapa kamu usir? Bagaimana enggak? Lah kok cek nemen nih. Dia minta kepada saya ampunan, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya dia. Saya tanya, "Apa dosanya kamu?" Malu dia bilang. Lah dia enggak malu untuk maksiat kepada Allah. Cemburu Rasulullah, usir. Wahai Muhammad ya Rasulullah, ketahuilah dia itu punya anak kecil. Dia punya dosa, cuman ada cara untuk mengampuni dosanya dia. Yang dia merasa banyak dosanya tadi itu, ada caranya untuk mengampuni dosanya dia. Apa itu? Dia setiap pulang ngasih sesuatu, misalkan manisan atau permen kepada anaknya. Setiap pulang dia ngasih, itu adalah kafaratu dzambih. Itu adalah cara Allah untuk mengampuni dosanya dia. Cara Allah mengampuni. Lihat, gimana kalau memberikan rasa gembira kepada anak yatim? Apalagi sampai nyenengno anak yatim. Manfaatkan momen kebersamaan kita sama anak yatim itu dimanfaatkan. Nah, pernah Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah SAW itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah masuk surga, nggak lama yang pertama kali nyusul Rasulullah itu seorang perempuan. Seorang perempuan, bukan syuhada, bukan mujahid fisabilillah, bukan siapa. Rasulullah masuk surga, nggak lama perempuan yang masuk surga. Hebat betul. Apa amalnya orang ini? Tanya, malaki wa man anti? Apa amalnya? Siapa kamu ini? Saya bukan siapa-siapa ya Rasul. Aku hanyalah seorang ibu yang ditinggal mati oleh suamiku dan aku punya 3 anak yatim. Saya hidupnya cuma ngurusi anaknya suami saya. Iya. Suami saya meninggal, anak-anaknya masih kecil, yatim semuanya. Tak urus sampai gede, tak uripi, tak openi. Iya. Gimana? Masuk surga, meh nyelip Rasulullah SAW. Masuk surga, nggak lama dia yang masuk. Subhanallah. Lihat barokah daripada amalan, memperhatikan, menyantuni atau baik kepada anak yatim. Diceritakan begini, Nabi Yakub alaihissalam itu kan punggungnya bungkuk. Awal mulanya dulu ya, ketika mulai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub itu punggungnya bungkuk. Kemudian maaf, matanya kan buta. Matanya buta. Dalam sebuah kitab dikatakan penyebab, salah satu salah satu penyebab kenapa Allah uji beliau. Beliau itu pernah sama istrinya masak makanan yang enak. Beliau punya tetangga anak yatim gak dikasih. Bukan sengaja gak dikasih, kelewat. Padahal anak yatim ini lapar, nggak ada yang menghidupi, nggak ada yang ngurus. Makan satu keluarga, Nabi Yakub dan keluarganya. Kemudian anak yatim ini terlewat oleh Nabi Yakub untuk dikasih. Kalau kita kan balik-balik ya, tapi kok gak pernah diuji ya, karena kita bukan Nabi. Kalau Nabi itu ujiannya kontan untuk mengangkat derajatnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda kan anak yang dicinta sama anak yang gak dicinta. Kalau anak yang dicintai salah titik seneni, bengkok titik lurusno. Tapi kalau anak itu nggak kuat, orang tua diumbar. Sama kelasnya kita ini, naudzubillah, beda sama kelasnya Nabi. Kalau kelasnya Nabi salah titik kontan dari Allah SWT. Mulai dari situ sudah salah satu penyebab kenapa Allah uji beliau. Iya, dengan matanya, dengan perbuatan saudara-saudaranya Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf adalah anak kecintaan Nabi Yakub alaihissalam. Iya. Kemudian punggungnya ketika menua mulai bungkuk. Itu pasal penyebab. Akhirnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk membuat satu makanan, undang anak yatim, kasih. Dan itu menjadi salah satu penyebab sembuhnya beliau dari segala ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga diceritakan, ada satu orang, ahli maksiat luar biasa. Cuman kadang-kadang memang orang itu punya kebaikan walaupun ahli maksiatnya. Makanya kita ini nggak boleh ngejudge seseorang itu, wah celaka nih orang, wah pendosa, wah masuk neraka, wah jangan. Kadang-kadang sebejat-bejatnya orang masih ada baiknya, sebaik-baiknya orang masih ada bejatnya. Sebaik-baiknya orang ada bejatnya untuk kita. Saapi-api aku ono elek ya. Jangan kepedean. Sebejat-bejatnya orang ada baiknya untuk orang lain. Husnudzon. Saelek-elek wong pasti ono nabi. Makanya kata ulama dulu, setiap orang punya kewaliannya masing-masing. Ono wali ini dhewe wong. Ada yang walinya karena amal ini, karena amal ini, karena amal ini.
Jadi untuk orang lain sak rusak-rusak wong ono apike, perlakukan dengan baik dengan husnudzon. Jangan menghakimi, ngejudge kamu ini siapa. Wong kayak ini gak mungkin selamat. Orang seperti kamu ini punya usia sampai sepanjang ini untung gitu. Wah, macam-macam jangan. Seelek-eleknya orang masih ada baiknya. Sebaliknya, kalau kita ngacak nih, saapi aku ono elek ini. Pertanyaannya kita sudah api, cocok elek toknya nih. Nah, kalau kata ulama, kalau orang itu boleh suudzon yang manfaat itu sama dirinya. Kalau ada orang boleh suudzon yang manfaat itu untuk dirinya. Suudzon sama dirinya, akhirnya membuahkan ketakutan kepada Allah dan memperbaiki amal buruknya, menutup amal buruknya dengan amal baiknya. Ada ahli maksiat, singkat cerita, ada ahli maksiat. Cuman dia punya kebiasaan kalau melihat anak kecil, yatim nggak yatim, dia baik. Rahmat hatinya itu. Sampai uang kejem. Iya. Nekat, kendel, tatak. Tapi kalau sudah melihat anak kecil itu, iya, seneng kayak. Sekali waktu pas yang dia kasih anak yatim. Pas yang dia kasih anak yatim, mimpi ketika malamnya. Ketika malam mimpi diseret sama malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, anak buahnya malaikat Malik. Diseret. Wah, berontak orang ini nggak bisa lepas. Diseret malaikat, mau lepas gimana? Mau kabur gimana? Mau lari gimana? Wah, bisa lepas. Akhirnya datang satu anak kecil yang dalam mimpi itu persis dengan anak kecil yang tadi pagi atau siang dia santuni, dia kasih. Dia ngasih nggak seberapa. Cuman anak kecil itu seneng. Anak kecilnya kan kasih serempet seneng sebetulnya. Itu kono dulinan 2.000 5.000 seneng anak kecil. Alhasil, iya, anak kecil tadi itu bilang sama malaikat, aku punya urusan sama orang ini. Biar aku mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa kecuali Allah merintahkan kami, kata malaikat. Nggak bisa kecuali Allah. Memang malaikat tuh settingan taat. Nggak mau nurut kecuali sama Allah. Walaupun Rasulullah SAW. Kalau izin dari Allah turun baru nurut. Biar orang ini sudah berbuat baik sama aku, nanti aku mintakan ampun kepada Allah. Nggak bisa kecuali Allah yang minta berhenti, saya berhenti, kata malaikat itu. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat untuk khalluhu anhu, lepaskan orang yang kamu seret sekarang. Ketahuilah anak kecil tadi itu tadi pagi atau tadi siang sudah dia berbuat baik kepada anak kecil, maka aku hibahkan, aku hadiahkan, aku lebur kesalahan-kesalahan dia. Wah, bangun senangnya dia. Nggak ada kehidupan hari setelah itu kecuali yang dia cari adalah anak yatim sampai mati. Subhanallah. Dalam kitab Irsyadul Ibad juga hampir mirip ceritanya. Ada ahli maksiat, sampah masyarakat timbangannya, bikin onar di kampung. Singkat cerita mati. Orang sak kampung nyukuri, ya, nggak ada yang mengurus jenazahnya, sampai terpaksa keluarganya itu bayar orang untuk mandikan, gotong ke mana kuburan, nggak ada yang mau urus. Sampai giliran waktu mau nyolati, dibawa ke masjid nggak ada yang mau nyolati, yang dibayar nggak mampu. Kalau gali kubur saya bisa, kalau gotong mayit saya bisa, kalau mandikan jenazah saya bisa, tapi untuk jadi imam saya nggak bisa, nggak berani. Jadi imam ini butuh orang yang ngerti, saya nggak berani. Walaupun dibayar saya nggak berani. Waduh, lah kalau mau dikubur gimana caranya ini? Belum disolati. Nggak lama di kampung itu dulunya ada seorang wali min auliyaillah, orang soleh yang dia lari ke atas bukit khusus untuk ibadah kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah turun. Subhanallah, sekalinya turun dia menjadi imam daripada jenazah yang ahli maksiat ketika hidupnya. Akhirnya heboh. Karena heboh, semua orang di kampung ikut nyolati. Kenapa? Yang jadi imamnya orang soleh. Mosok deh nyolati, kita nggak nyolati. Selesai salam ditanya, Kiai ngapunten, jenengan mboten semar apa? Sinten niki? Saya nggak tahu siapa dia. Cuman yang jelas semalam saya dapat perintah untuk turun cari masjid yang di situ ada jenazah, nggak ada yang mau nyolati. Kamu jadi imamnya. Duh, ini ahli maksiat, Kiai begini. Iya, cuman setiap orang seburuk-buruknya orang ada baiknya. Saya nggak tahu apa penyebab aku diperintah untuk turun gunung. Padahal aku fokus ibadah kepada Allah. Cari keluarganya. Kata istrinya, memang betul kata orang kampung. Ya wajar lah kalau orang kampung pegel sama suami saya. Cuman suami saya ini pernah kan ditanya sama kiainya, apa amal? Coba inget-inget amal paling gede wis yang menurut kamu itulah yang membuat suami kamu ini aku diperintah oleh Allah untuk nyolatinya, bahkan jadi imamnya. Kalau kita nyolati
jenazahnya ulama yang soleh, kita dapat ampunannya. Kita dapat ampunannya. Tapi kalau kita jenazahnya disolati sama orang yang soleh, yang jenazah dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, saling memberi. Nah, singkat cerita, dikatakan sama istrinya, iya, suamiku ini pernah ngantar aku ke pasar. Nah, ketika melihat anak yatim, teko malaikat. Dalam artinya teko abi, datang malaikat kepada dia. Datang baiknya. Anak yatim itu yang lusuh, yang kotor, nggak mandi, nggak punya makanan, kurus kering, dibawa pulang, dirawat, dimuliakan seperti anaknya dia sendiri. Aku heran sebetulnya, nggak pernah nih suami saya begini, dibawa pulang, kemudian dirawat, dimandikan, dikasih pakaian baru, dikasih makan, terus diantarkan pulang. Karena memang ibunya tua, dikasih tahu, Bu, ini anak, kalau ada apa-apa suruh ke rumah saya. Anaknya sudah ngerti rumah saya. Wis, mulai sekarang ini anak-anaknya saya. Mulai sekarang ini anak-anaknya saya. Kalau butuh apa suruh ke rumah. Akhirnya betul. Kapan anaknya mau lebaran, datang ke rumahnya, minta ini, dikasih. Apa katanya wali yang turun gunung tadi itu? Itu bukan sekedar amalan biasa itu. Itu bukan sekedar amalan biasa, itu amalan yang luar biasa. Amalan yang hebat, nyantuni anak yatim. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baiknya rumah yang ada anak yatimnya yang diperlakukan dengan baik. Seburuk-buruknya rumah yang di situ ada anak yatim, kata Nabi SAW, yang diperlakukan dengan buruk dan kasar. Itu seburuk-buruknya rumah. Malah Rasulullah alladzi ba'atsani bil haq, demi Allah yang mana Allah, iya, jiwaku ada dalam kekuasaannya Allah, yang mana Allah menjadi Tuhan yang mengutus aku bersumpah, Allah tidak akan mengazab di hari kiamat man rahimal yatim wa alana lahu fil kalam, orang yang rahmat sama anak yatim. Rasulullah bersumpah, aku bersumpah demi nama Allah, Allah tidak mengazab nanti di hari kiamat orang yang rahmat sama anak yatim dan berlemah lembut dalam tutur katanya kepada mereka. Menjadi yatim itu bukan kehinaan. Kalau menjadi yatim itu kehinaan, nggak mungkin Rasulullah jadi anak yatim. Nggak ada sifat yang melekat kepada pribadi Rasulullah itu hina, itu nggak ada, rendah itu nggak ada. Jangan salah. Berapa banyak ayat yang kita dilarang untuk membentak anak yatim. Wa ammal yatima fala taqhar. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din alladzi yad'ul yatim wa dzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka yang mana lantarkan anak yatim. Lihat, Allah sebut anak yatim itu, jadi anak yatim surga nerakanya kita juga. Kalau kita perlakukan mereka dengan baik, surga bagi kita. Tapi kalau kita berbuat buruk, niki misalnya keplak-keplak jangan kepalanya ya, tentang anak yatim kita ngerumat terus jundu-jundu, kemudian dibentak-bentak, nggak nurut, namanya anak kecil. Jadi kalau kita punya anak yatim, pikir, jangan samakan seperti anaknya kita sendiri, kemudian kita marah sama anak yatim, hati-hati loh, resikonya besar. Marah dalam mendidik gak ada masalah, tapi kalau kasar dalam omongan itu nggak boleh. Marah boleh, mendidik, tapi kalau omongan kasar bagaimana mau dikatakan marah yang mendidik? Ada omongan kasar dikatakan mendidik, apalagi sama anak yatim. Sama anak sendiri nggak bisa, apalagi sama anak yatim. Hati-hati. Wa ammal yatima fala taqhar. Jadi betul-betul kita harus berhati-hati. Nah, dan kita juga dilarang, saya tambahin sedikit, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang diharamkan, baik daripada makanan dan minuman. Apapun makanannya, apapun minumannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh untuk memakannya. Nah, makanan halal, minuman halal itu bukan hanya kebutuhan muslimin. Makanan halal, minuman halal itu kebutuhan umat manusia. Syariat Islam ini bukan menjadi baik hanya untuk muslimin. Syariat Islam ini menjadi baik untuk seluruh umat manusia. Saya pernah melihat video, intinya ada satu perempuan Nasoro, ahli ekonomi, dia mengatakan apa? Sebetulnya kita kalau mau selesai, negara kita ini mau selesai dari utang piutang ini, kita harus pakai caranya Islam. Apa? Jangan pakai riba. Jangan pakai riba. Semua negara kan punya utang rata-rata. Utang kepada apa? Bank Dunia itu apa namanya itu? Hah? WHF apa? Bukan WHF. IMF. Nah, semua rata-rata negara berkembang, negara miskin, negara berkembang pasti punya utang sama IMF.
Gimana caranya kita lepas dari? Ya ada. Ini yang membuat kita terjerat karena ribanya, bukan karena utangnya, tapi karena ribanya. Yang membuat negara seperti ini karena bank. Kalau kita pakai syariat Islam, selesai. Di Korea Selatan, iya, sedang menjamur. Di Korea sama Jepang, sedang menjamur di situ makanan halal. Bukan karena kepentingan promosi untuk menarik muslimin untuk mau masuk ke restorannya, bukan. Tapi ternyata memang makanan halal itu manfaat untuk kesehatan. Jadi mereka jualan makanan halal, tapi bukan hanya untuk promosi pada muslimin mereka masuk, bukan. Karena memang penting makanan halal. Jadi makanan khamar itu buruk, riba itu buruk, anjing daging babi itu buruk, bukan hanya untuk muslimin, buat siapapun buruk. Bukan karena kita meyakini itu adalah buruk kemudian menjadi buruk hanya untuk kita, yang lain jadi baik. Enggak. Siapa bilang? Malah pernah ada penelitian kambing yang mati karena dikepruk. Karena ada ya kambing dikepruk, prak prak, di Cina itu kepruk, prak prak prak, mati, baru dicincang. Kalau di sini kan sembelih, caranya Islam sembelih. Ternyata kualitas daging itu berbeda. Kualitas daging dari kambing yang dikepruk gampang busuk. Tapi kualitas daging dari hewan yang disembelih gak gampang busuk. Dan darah itu dalam penelitian itu kalau daging dikepruk ngental, jadi susah untuk dibersihkan. Jadi daging dari hewan yang dikepruk tidak secara syar'i lah pokoknya. Tidak secara syar'i. Pasti bercampur dengan darah dagingnya, susah untuk dihilangkan, kental. Tapi kalau daging itu disembelih, walaupun berjam-jam, darahnya masih bisa mengalir sehingga dicuci itu bersih. Penelitian yang menemukan penelitian ini bukan orang muslim, orang luar Islam. Agar apa? Tidak ada kecurigaan, wah nepak-nepak, no, enggak. Justru yang menemukan penelitian seperti itu orang luar Islam, agar orang seluruh dunia yakin dengan itu semuanya. Siwak ini menjadi tren bagi anak muda di Amerika dan Eropa, walaupun mereka bukan muslimin. Kenapa? Tahun 86 WHO menemukan ternyata ada enzim yang manfaat di siwak ini. Mulai dari situ menjadi tren sampai sekarang. Anda boleh lihat di YouTube atau Google bagaimana trendingnya siwak ada di negara Amerika dan Eropa, ya, bagi kalangan muda. Jadi mereka kadang-kadang bukan rokok, bukan elektrik, siwak. Ngomong-ngomongan ini siwak. Mereka merasa keren dengan apa ini? Menggigit siwak di mulutnya mereka sambil bicara, sambil duduk di kafe. Dengan mereka merasa bangga dengan itu. Kita yang ninggalkan. Ya. Kita merasa jijik, kita merasa malu, jalankan sunnah mau masuk surga kok malu. Mana ada orang masuk surga dengan malu-malu? Nggak ada. Itu mereka merasa keren. Kenapa? Ini baik untuk kesehatan, untuk ginjalnya. Subhanallah. Nah, ini mukjizat daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya tutup, waqad la'anallahu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklih. Allah itu melaknat orang yang makan riba dan setiap orang yang membantu orang yang berbuat riba. Dengan kita utang kepada renten, itu kita kena dosanya. Bukan hanya renten yang kena dosa. Gara-gara utang, kita ngasih makan sama mereka riba berarti akhirnya. Utang sama bank itu bukan hanya bank yang dosa, kita juga dosa. Utang ya, bukan nabung. Kalau utang kepada bank, ya pasti kita kena bunga. Nah, kena dosanya kita. Kemudian apa? Dan Allah juga melaknat orang yang minum khamar dan setiap orang yang membantu untuk orang minum khamar, yang meres, yang jualan, hatal bai'alahu, walaupun penjualnya yang meres, yang punya gudangnya, yang punya ininya, yang nyewakan tempatnya untuk jadi pabrik khamar, jadi gudangnya khamar, siapapun yang bersentuhan langsung, yang dia ngambil untung daripada penjualan khamar. Apalagi walaupun sukarela, apalagi sampai dia ngambil untung. Walaupun saya sewakan gudangnya saya untuk menjadi tempatnya khamar, sukarela, nggak makan dia dari situ, tetap haram. Apalagi sampai dia makan dari hasil perputaran khamar, penjualan khamar. Hah? Dosa semuanya itu. Yeah. Nah, kata Nabi apa? Arba'atun haqqun 'alallah alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 golongan yang tidak mungkin dimasukkan dalam surga dan tidak Allah berikan mereka hak untuk mencium baunya surga, merasakan sedikit saja daripada kenikmatan surga. Siapa? Pecandu khamar, orang yang makan riba, makan hartanya anak yatim, dan orang anak yang durhaka sama keluarganya, durhaka sama orang tuanya. Pecandu khamar, makan riba, makan hartanya anak yatim, kemudian anak yang durhaka sama orang tuanya. Nah, wallahu alam. Ya. Intinya kita harus hati-hati terhadap apa yang masuk ke perutnya kita.
Kadang-kadang orang ngomong, wah Ustaz nyari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Hati-hati. Ini termasuk ucapan Nabi yang mengatakan apa? Barang siapa yang tidak peduli siapa yang apa yang masuk ke perutnya, Allah tidak peduli dia masuk neraka dari pintu yang mana. Boleh sing haram ya, sing halal mana? Ini termasuk orang yang nanti kapan masuk neraka nggak direken sama Allah, nggak diurus sama Allah. Mau masuk neraka dari pintu yang mana terserah. Nggak direken, nggak dipandang dengan pandangan rahmat nanti ada di akhirat. Allah itu punya 99 rahmat nanti di akhirat. Dia nggak termasuk di antara mereka yang mendapatkan walaupun sedikit saja dari rahmatnya Allah. Nggak direken, bah mlebu neraka lewat endi, terserah. Kenapa? Ketika di dunia dia nggak peduli, nggak ngereken dari arah mana makanan masuk ke dalam perutnya. Hati-hati, jangan ngomong pakai otak, logika. Golek sing haram angel, kemudian sing halal, wis syukur iso urip alhamdulillah wis lho. Jangan maksiat kok ngomong alhamdulillah. Nggak bisa. Terus gimana? Ya sudah, mau nggak mau kita harus. Buktinya ada orang lain yang cari halal bisa kok. Hidup, punya keluarga, sekolah semuanya. Ya kadang-kadang masih bisa sedekah, ngasih hadiah kepada orang tuanya dan seterusnya. Orang sekarang ngomong golek sing haram angel, apa mana sing halal, terus dia nyerah. Yang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Ya berarti memang nyerah itu namanya. Nah kalau nyerah, ya sudah terserah Allah masukkan dia ke dalam pintu neraka lewat mana, lewat pintu yang mana. Mudah-mudahan kasih selamat kita semuanya, dikasih rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah zahir batin dunia sampai di akhirat, rezeki yang tidak panjang hisabnya, rezeki yang tidak kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana